teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gilang Rosi Wijaya di channel Perjalanan Hidup. Oh ya, sekarang saya mau bahas tentang saat-saat saya menderita penyakit anxiety. Ini sih ceritanya mungkin saya bernostalgia gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih mengalami banyak gejala, coba dengerin kisah gua secara baik-baik biar kalian sadar kalau saya pun bisa normal, kalian juga pasti bisa. Oke, jadi awal mula saya menderita sakit ini, saya juga nggak tahu sih penyebabnya itu apa gitu. Bahkan sampai sekarang pun orang belum pernah mengerti apa sih penyebab dari penyakit ini gitu loh. Tapi saya flashback ke belakang ya gitu, kayaknya memang sakit ini nih adalah kayak semacam ledakan dari luka-luka batin di masa lalu gitu loh. Contohnya ya, maksudnya kayak kita tuh sering dikecewakan orang, atau sering banget kita tuh baik sama orang tapi nggak dihargai. Intinya itulah, kita sering kecewa lah, atau kita punya sesuatu hal ke seseorang tapi kita nggak bisa ngungkapin gitu. Intinya luka batin lah gitu, karena mungkin kan kita terlalu tenggang rasa banget orangnya gitu, nggak enakan gitu, nggak mau ribut, sukanya damai gitu. Tapi terkadang perasaan kita ini nggak sesuai dengan apa yang kita utarakan gitu loh, sehingga hati ini menerimanya dengan paksa, bukan dengan ikhlas. Itulah yang membuat mungkin luka batin ini tiba-tiba banyak gitu kan, mungkin udah lama juga gitu. Jadi lama-lama semakin banyak meledaklah dia gitu. Akhirnya kita menjadi seperti sekarang, anxiety. Sebetulnya ya itu sih, kalau aku flashback ke belakang, aku kan orangnya ya bisa dibilang memang ya bukan sok baik ya gitu, kita nggak enakan lah sama orang, terus ya seperti itu gitu, banyak sering banget memakan rasa kecewa gitu, dan banyak dipendam karena jarang banget bercerita ke teman-teman atau orang-orang lain akan beban hidup mungkin atau masalah gitu, itu jarang banget, selalu dipendam gitu. Dan itu mungkin salah satu penyebab yang membuat saya dulu jadi anxiety sih. Itu kalau versi saya ya, mungkin kalau versi kalian beda-beda gitu sih. Makanya kan dokter pun nggak mengerti apa sih penyebabnya secara detail yang pasti gitu, karena setiap orang mungkin mempunyai masalahnya masing-masing sih gitu. Pada intinya sih kembali ke hati dan pikiran sih. Penyakit ini nih yang bisa menyembuhkan juga dari hati dan pikiran gitu. Oke, kita lanjut aja langsung ke pas gua, sorry ya bahasanya aku saya ya gitu. Jadi campur aja lah gitu. Lanjut pas saat bagaimana awal-awal mula kena sakit ini. Jadi
Kalau kalian yang udah nonton video saya yang sebelumnya yang awal banget itu, saya udah banyak cerita di situ tentang bagaimana awalnya gitu, dan pekerjaan saya apa di situ semua ada. Tapi kita singkat aja. Jadi saya tiba-tiba waktu itu malam-malam lagi di jalan di lampu merah, tepatnya di Jakarta. Saya tuh ngerasa kayak sakit bukan sakit jantung ya, awal-awalnya kan kayak masuk angin terus sering dikerok gitu. Nah tiba-tiba karena kan AC kan tempat saya waktu itu, jadi kayak habis dikerok itu kok bukannya makin sembuh gitu, maksudnya kayak malah makin keliengan gitu loh. Nah ceritanya nih, saya habis itu keluarlah naik motor gitu, tapi sebelum itu kayak sempat browsing gitu karena kan dada agak nyeri juga gitu kan, browsing gitu kan, kayak ada angin duduk lah apalah segala macam gitu. Nah itu sebetulnya bikin kayak jadi kepikiran gitu sih tanpa sadar gitu ya. Nah pas aku lagi naik motor gitu, tiba-tiba kok macet nih di jalanan. Ini ingat macet tuh kayak macet ya, kayak macet banget nih, kita kan kayak buru-buru gitu hawanya, jadi wah hawanya langsung gak enak nih gitu, kepala langsung keliengan nih, tiba-tiba langsung kayak jantung nih kayak detaknya tuh kenceng banget gitu loh, kayak duk, wah nyeri semua badannya, langsung jantungnya bener-bener kayak bergetar banget lah gitu, kayak orang serangan jantung lah gitu lah. Wah langsung tarik napas panjang pelan-pelan, aku pikir udah kayak mau mati apa ya gitu. Akhirnya langsung lah ke rumah sakit Husada waktu itu. Dicek di rumah sakit Husada cuma dikasih obat angina, mungkin angina itu obat anti angin duduk atau apalah ya, dikasih itu, habis itu awal jalan pulang. Nah disitulah mulai saya merasakan kayak seakan-akan saya punya penyakit jantung, meyakini bahasa kayaknya punya gangguan jantung lah gitu. Dan dari situ mulailah saya tuh periksa ke sana periksa kemari, dari rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, pokoknya udah dihitung-hitung nih saya udah hampir 15 rumah sakit kali saya datangi. Yang paling banyak sih rumah sakit di Jakarta Barat ya, udah semua lah saya datangin, saya kunjungin gitu. Bahkan sampai sempat saya dituju ke rumah sakit jiwa malah gitu loh. Lucu sih memang. Jadi pas itu yang dirasakannya gitu, kayak takut mati, badan setiap hari itu nggak enak, mau keluar rumah aja takut gitu, nggak pede kita. Terus kayak tuh dikit-dikit penyakitan gitu, imunnya tuh jadi lemah banget. Terus saya berobat, sudah kemana aja, ke Sinse, ke Ustadz di Rupiah, dan ke psikiater. Sebetulnya yang membantu banget memang ke psikiater sih, karena dikasih obat penenang, tapi itu pun nggak ngefek juga. Malah saya sempat masih sama psikiater nih gitu, maksudnya masih dalam perawatan psikiater, malah sama masih sempat kumat sampai masuk ICU waktu itu. Tapi sampai ICU tiba-tiba pas pulang biasa aja gitu, pas sampai ICU tiba-tiba sampai rumah sakit agak tenangan, tiba-tiba pas 2 jam kemudian suruh pulang gitu. Jadi kayak lucu aja. Jadi saya tuh ke UGD rumah sakit kayak Tarakan, Pelni, pokoknya di Jakarta Barat lah ya, itu udah nggak diterima kayaknya gitu. Karena mereka bingung gitu, apa sih yang mau diobatin di diri saya gitu. Sampai capek dokter perawat itu ngeliat muka saya, mungkin bosen gitu. Tapi saya sih nggak menyalahkan dia, memang saya yang salah gitu. Karena heran kalau di rumah sakit kok hawanya malah nyaman gitu loh, pengennya mainnya di rumah sakit aja. Kayak seakan-akan kalau kita kenapa-napa pertolongan medisnya deket gitu loh. Jadi itulah yang bikin kayaknya di rumah sakit itu nyaman daripada di rumah gitu loh.
Sama mungkin kayak kalian, kayak takut kalau hujan datang tiba-tiba hujan gede takut, mendengar berita orang meninggal takut, apalagi ya, terus melihat bencana alam takut gitu. Pokoknya setiap hari itu ada ketakutan dan negatif aja pikiran. Mau naik motor tiba-tiba ada kecelakaan atau apalah gitu, semuanya dikaitkan dengan kematian. Nah, normalnya saya sebentar ya, lanjut ke psikiater dulu deh. Jadi psikiater itu dikasih obat penenang, mungkin kalian tahu lah obatnya itu Atriolam, bisa dikasih oleh psikiater. Untuk rawatannya itu dosisnya 3 mili sehari sama Dogmatil dulu. Dan saya setiap hari itu nyatet jam sekian minum ini, misalkan jam pagi bangun tidur jam 8 minum obat ini, nah jam 2 siang minum obat lagi, nah betul minum obat lagi. Seperti itu aja hidupnya, kayak gue udah gak ada arti hidup ini, kayak gitu aja setiap hari. Sampai suatu ketika saya mikir gitu ya, kayaknya kalau kayak gini terus hidup kayaknya gak ada artinya banget gitu. Terus ada temen bilang, coba deh hipnoterapi gitu. Nah di hipnoterapi itulah saya benar-benar merasakan ada perubahan. Jadi memang saya lepas semua tuh, kayak besar, kayak beban-beban tuh kayak terlepas semua di hipnoterapi itu. Tapi tetap ya kembali ya, semua tuh ada di tangan Tuhan gitu loh. Jadi kita maksimal nggak usahanya gitu aja sebenarnya, dan kita harus percaya yakin bahwa Tuhan yang menyembuhkan gitu loh. Jadi kayak gitu aja sih. Nah alhamdulillah sih saya normal nih saat di hipnoterapi gitu waktu itu di daerah Kembangan, di hipnoterapi di sana. 2 kali ke sana saya langsung Alprazolam saya lepas obatnya, nggak dilepas ya, maksudnya dosisnya langsung turun hingga akhirnya saya benar-benar bisa lepas dari obat itu gitu. Tapi penurunan dosis itu harus konsultasi sama dokter, nggak bisa langsung secara tiba-tiba gitu karena efeknya bahaya nanti kalau putus obat. Setiap hari itu kalau misalkan siang itu tenang, agak mendingan gitu, tapi kalau udah mau sore udah mulai kumat dah itu, lari ke UGD. Pokoknya kalau sore pengennya ke UGD, selalu saya seperti itu. Apa sih yang sudah dilakukan di rumah sakit? Semua udah pemeriksaan, yang namanya EKG udah berapa kali, jantung tuh dicek udah berapa kali, paru-paru udah berapa kali, karena kan keluarnya selalu nih apa yang dirasakan dari dadanya gitu. Sampai kepalanya tuh saya di CT scan, hasilnya baik-baik aja gitu. Sampai saya yang belum cuma MRI doang mungkin ya, karena dokter nggak menyarankan ke situ karena udah tahu penyakitnya seperti ini gitu ya, jadi dia nggak menyarankan seperti itu gitu. Jadi kayak kalau setiap ke rumah sakit tuh kayak nggak puas aja dengan diagnosis yang bilang dokter kamu tuh nggak apa-apa gitu. Ternyata malah dibilang kamu udah sakit ini terus ditindak lanjuti dengan baik gitu. Ternyata tuh kayak gitu. Kayak aneh gak sih kita tuh kadang mikir, dibilangin dokter nggak apa-apa tapi malah ternyata tuh dikasih kamu tuh sakit ini, nah biar ditambah sama dokter gitu kayaknya. Tapi emang sebetulnya emang nggak apa-apa sih, cuma kita aja yang terlalu berlebihan. Terus setelah hipnoterapi gimana? Nah setelah hipnoterapi mendingan banget, bener-bener mendingan banget. Dan satu lagi, kita tuh harus keluar rumah atau keluar dari lingkungan, harus kembali bersosialisasi dengan teman-teman, banyak ngobrol, banyak hahaha. Dan ketika ada masalah apapun, sekecil apapun, kesal sama orang tua mungkin atau teman pekerjaan, wajib bercerita, nggak boleh dipendam, nggak boleh, itu bahaya nanti. Jadi kita wajib mengeluarkan gitu loh, keluarkan gitu loh. Kita ngobrol terus, lama-lama beban di hati ini lama-lama akan hilang, akan hilang dan berkurang lama-lama hilang, dan nanti kalian akan merasakan normalnya kalian seperti apa. Karena rumah dengan sendirinya. Kalau saya ditanya kapan sih masa sembuh, saya juga lupa, karena sakit ini kan kayak jelangkung, datang nggak diundang, pulang nggak diantar gitu. Jadi kayak lupa saya tuh sakitnya kapan,
sembuhnya tuh kapan saya lupa. Kalau sakitnya saya ingat, tapi kalau sembuhnya kapan tuh saya lupa. Karena nggak langsung kayak normal gitu, kayak orang sakit gini kan, nggak kayak orang sakit apa ya, kayak contoh kita kena pisau berdarah gitu kan, kita kan tahu oh seminggu kemudian ini udah kelihatan lukanya tertutup gitu. Kalau ini kan enggak gitu. Jadi intinya sih kita tuh doa, usaha semaksimal mungkin, selalu positive thinking bahwasanya tuh setiap penyakit ada obatnya, dan percaya bahwa Tuhan tuh akan selalu ini kok, apa namanya, akan selalu memberikan hal-hal yang baik untuk kita gitu. Terkadang kita aja yang selalu netting sama Tuhan gitu. Jadi belajarlah untuk berprasangka baik kepada Tuhan. Jadi ke situ kuncinya sebetulnya. Jadi sih semoga obrolanku kali ini ya ada sedikit membuka kalian bahwa apa yang kalian rasain juga saya ngerasain semua gitu. Bahkan mungkin yang kalian gak ngerasain saya ngerasain gitu. Sampai ada cendolan kayak dikira kanker atau apa gitu, tumor gitu. Tapi semuanya ternyata efek dari pikiran gitu. Ternyata bahaya juga pikiran nih kalau misalkan kita nggak kontrol, bisa bawa kemana-mana penyakitnya gitu. Jadi gitu aja dulu ya teman-teman semuanya gitu. Semoga sih nostalgia gue ini bisa memberikan manfaat buat kalian gitu sih. Bahasanya sakit itu adalah ketika kita nggak bisa menjawabkan kenyataan, dan karena harus ada bahwasanya Tuhan memberikan penyakit ini adalah sebuah dorongan agar kita menjadi lebih baik lagi. Itu aja sih. Oke.